Haleluya, puji nama Tuhan, sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Amos. Amos pasalnya yang kelima, kita baca di ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Sekali lagi, kitab Amos pasalnya yang kelima, kita baca di ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Berseba dan Betel akan lenyap. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melihat kisah Amos, nabi kecil, saudara-saudara. Kalau kita mau pelajari tentang Nabi Amos, Amos hidup di masa pemerintahan Raja Uzia, saudara-saudara, dan Raja Yerobeam, saudara-saudara. Jadi Raja Uzia di kerajaan Yehuda dan Yerobeam di kerajaan Israel, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada masa itu bangsa Israel, saudara-saudara, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam arti kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan, ibadah yang mereka lakukan adalah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Kalau di pasalnya yang keempat, saudara-saudara, di pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, saudara-saudara, perikopnya adalah ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Ayatnya yang keempat, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Ayat yang kelima, bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara-saudara, satu perikop ini hanya 2 ayat. Tetapi perikopnya berkata ibadah orang Israel adalah ibadah yang jahat, saudara-saudara. Dalam arti yang mereka lakukan, ibadah yang mereka jalankan adalah ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu, di pasalnya yang kelima tadi, saudara-saudara yang kita sudah baca, di sini dikatakan bahwa janganlah kamu pergi ke Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal. Sedangkan tempat-tempat ini adalah tempat-tempat di mana bangsa Israel, orang Israel mencari Tuhan, saudara-saudara. Tetapi di sini firman Tuhan Allah datang melalui Nabi Amos mengatakan janganlah pergi ke Betel, janganlah pergi ke Gilgal. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka melakukan ibadahnya itu adalah ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin yang mereka lakukan hanya sebagai rutinitas, datang beribadah sebagai rutinitas, saudara-saudara, dan tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, saudara-saudara. Jangan hanya karena ke Betel, jangan hanya karena ke Gilgal, lalu mereka menyebut diri mereka beribadah. Padahal sebenarnya mereka jauh dari Tuhan, saudara-saudara. Terkadang ini yang sering juga dan mungkin memang kita alami dalam kehidupan peribadatan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Kita hanya datang beribadah hanya sekedar rutinitas, saudara-saudara. Padahal hati kita jauh dari Tuhan. Dan kita tidak mengalami kehidupan. Di sini firman Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, saudara-saudara. Apakah saat-saat ini, di hari-hari ini, saudara-saudara, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, apakah yang kita rasakan? Apakah kita mengalami hidup di dalam Tuhan atau malah mati secara rohani, saudara-saudara? Mari bersama-sama kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara, agar supaya jangan kita hanya sekedar datang beribadah kepada Tuhan. Padahal sebenarnya ibadah yang kita lakukan itu adalah yang jahat di mata Tuhan, tidak mengerjakan kebenaran di mata Tuhan. Tetapi marilah ketika kita datang kepada Tuhan, benar-benar kita mencari Tuhan. Bukan karena ke tempat beribadah, bukan karena
kita mau tunjukkan bahwa kita beribadah kepada Tuhan, tidak saudara-saudara, tetapi karena memang kita ingin mencari Tuhan, kita ingin mengalami Tuhan, kita ingin mendapatkan hidup di dalam kehidupan kita. Tentunya saudara-saudara, untuk memulihkan, untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi hubungan yang benar-benar intim, saudara-saudara. Kita mau buat ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dunia ini semakin jahat, saudara-saudara. Dunia ini tidak membawa lagi kita kepada kehidupan yang semakin baik, tapi kita melihat, kita bisa merasakan sendiri bahwa dunia ini semakin hari semakin membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi yang kita dengar, saudara-saudara. Dan kalau kita tidak membuat ibadah kita adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak memperbaiki mezbah kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita di sini dikatakan ibadah-ibadah yang jahat yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan sehingga menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali datang menegur kami, menguatkan kami, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk datang beribadah kepada Engkau dengan hati yang penuh kerinduan, hati yang penuh dengan kasih yang benar-benar merindukan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Moga seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Film Latimas dimanapun berada. Mari yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mengucap syukur selesai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.